Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Nabila. Apa kabar teman-teman semua pagi ini? Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Gimana nih teman-teman? Udah 14 hari ini, lebih ya malah ya, 14 hari lebih. Kita ada yang mungkin work from home, ada yang mungkin learning from home, ya. Gimana? Udah bete, udah bosen, udah kayak hidup gue hampa banget sih, datar-datar banget hidup gue sekarang ini, flat banget gitu kan ya. Nabila kali ini mau mencoba membahas tentang pandemik yang terjadi saat ini. Cuman ya lagi-lagi Nabila bukan seorang ustazah atau Nabila bukan seorang alim ulama. Nabila hanya ingin sharing aja sama teman-teman semua, karena kita lagi ada di sharing is caring. Oke teman-teman semua, kalau melihat dari pandemik yang terjadi saat ini ya, coba kita sama-sama buka Al-Quran, kita sama-sama lihat ke Al-Quran, ke dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 31 sampai ayat 33 sampai 34. Di ayat tersebut menceritakan bagaimana kisah Nabi Ayub. Di sini siapa yang tahu kisah Nabi Ayub? Ayo. Oke, Nabila akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub adalah nabi yang Allah beri kenikmatan, Masya Allah. Berpuluh-puluh tahun Allah beri kenikmatan. Anaknya ada 12, dan 12 anaknya adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh-soleha. Harta kekayaannya berlimpah. Tapi dalam satu waktu Allah cabut semua kenikmatan itu. Dari hal yang pertama, anak-anaknya meninggal dalam satu waktu, lalu kekayaannya Allah tarik, dan Allah berikan penyakit kulit. Banyak pendapat yang mengatakan entah itu penyakit kulitnya, ada yang sampai bernanah, ada yang sampai belatung dan segala macam, tapi wallahu alam kita nggak tahu ya penyakit yang benarnya seperti apa gitu ya. Yang jelas Allah berikan ujian tersebut berupa penyakit gitu ya, penyakit kulit mungkin bisa dibilang seperti itu. Lalu kenapa teman-teman? Padahal kan beliau adalah seorang nabi ya, seorang nabi dan rasul. Beliau adalah seorang nabi yang mana sudah Allah jamin, udah Allah jamin tidak luput tidak terkena dosa tidak ya, insya Allah manusia yang suci gitu ya, tidak ada dosa, lalu udah Allah jamin ke surga seperti itu. Tapi kenapa Allah uji dengan ujian yang seperti itu ya? Salah satunya adalah Allah menguji kesabaran Nabi Ayub. Allah menguji kesabaran Nabi Ayub. Apakah saat diuji beliau semakin turun imannya atau malah semakin naik? Ya, teman-teman udah bisa pasti ya, udah bisa memastikan bahwa saat Allah berikan ujian yang seperti itu, Nabi Ayub malah semakin dekat dengan Allah gitu. Lalu apa hubungannya dengan pandemik saat ini? Hubungannya adalah selama ini Allah sudah berikan kita kenikmatan yang Masya Allah banyak, luar biasa, kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat rezeki, dan segala macam rupanya Allah berikan itu semua. Dan saat ini Allah sedang memberikan kita ujian. Ya, virus corona adalah ujian untuk kita. Akankah kita bisa melewati ujian ini dengan sabar, dengan rasa penuh bersyukur? Akankah
di saat Allah berikan ujian ini, kita semakin mengingat Allah atau malah kita semakin jauh dari Allah? Apakah saat Allah berikan ujian ini kita ingat bahwa ada Allah yang andil di dalam ujian ini? Ada Allah ikut andil dalam ujian ini. Mungkin terkadang kita lupa rezeki yang Allah berikan selama ini sama kita. Kita lupa di dalamnya ada Allah, di dalam situ ada Allah, di dalam situ ada Allah. Kita lupa. Kita lupa bahwa segala sesuatu ini ya semuanya Allah ikut andil gitu loh. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita lakuin gitu ya untuk menghadapi ujian ini? Ya pertama, sabar. Sabar dengan keadaan yang seperti ini. Lalu yang kedua udah pasti bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, harus kita nikmati. Dan yang ketiga adalah tetap stay safe, jangan kemana-mana. Ya, kalau misalkan pemerintah memberikan peraturan agar kita tidak keluar rumah, ya so kita harus turutin peraturan itu. Ya jangan keluar rumah, ya kita jangan keluar rumah gitu, jangan dablek gitu loh. Karena pemerintah membuat peraturan itu ya karena untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri, untuk kesehatan kita juga gitu loh, supaya virus corona ini stop menyebarnya gitu, jangan makin menyebar luas gitu loh. Dan bagi teman-teman yang memang harus keluar rumah karena ada kepentingan atau memang masih harus bekerja di luar rumah gitu loh, tetap jaga diri teman-teman, stay safe, sebisa mungkin bener-bener harus aman gitu ya, dan jangan buat suatu perkumpulan, benar-benar menjaga jarak. Pokoknya kita harus ikut membantu mencegah penyebaran virus corona ini. So teman-teman, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan saat ini. Lalu yang kedua, sabar menghadapi semua ini. Insya Allah di balik semua itu ya, kalau misalkan kita lihat dari kisah Nabi Ayub, saat Allah angkat, Allah cabut semua kenikmatannya, saat itu juga saat selama 7 tahun ya, selama 7 tahun Nabi Ayub diberikan ujian sama Allah, seketika itu juga Allah ganti dengan yang lebih Allah ganti dengan hal yang berlipat-lipat ganda. Nah, insya Allah nih setelah pandemi corona ini, insya Allah ganti dengan hal yang jauh lebih baik. Mungkin yang selama stay at home, selama bekerja di rumah gitu ya, pendapatannya pas-pasan, setelah corona insya Allah Allah ganti semuanya dengan yang jauh lebih baik. Jadi teman-teman, kita harus tetap bersyukur, sabar menghadapi apapun ujian yang Allah berikan saat ini. Dan ya, kita jadikan hikmah aja ya, kita jadikan hikmah stay at home ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin selama ini kita kurang ibadahnya, nah jadikan pelajaran, oh mungkin dengan adanya work from home gue bisa lebih fokus ibadah. Yang tadinya gue cuman ibadah wajib doang, ya gue bisa nambah dengan ibadah sunah-sunah lainnya. Yang tadinya gue jarang puasa Senin Kamis, dengan stay at home gue bisa jadi rajin puasa Senin Kamis. Yang tadinya gue yang tadinya gue baca Quran cuman 1 hari 1 lembar atau 1 hari 1 halaman, dengan stay at home gue bisa 1 hari 1 juz. Ambil hikmah yang ada gitu loh, jangan bosen, bete di rumah, nggak tahu mau ngapain. Kita masih bisa ngelakuin hal-hal yang bermanfaat di rumah ya, contohnya ibadah bisa kita tingkatkan, terus baca Al-Quran kita bisa meningkat, mungkin bisa menambah hafalan Quran kita.
Dan ya ini salah satunya mungkin dengan sharing sama teman-teman semua. Pokoknya masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita kerjakan di rumah gitu. Jangan mentang-mentang stay at home kita menjadi kaum rebahan gitu loh. Jujur Nabila tuh emang sebenarnya udah bete banget di rumah, karena emang Nabila anaknya aktif, super aktif, nggak bisa diem dan demennya ngelayap. Tapi dengan adanya pandemik ini ya Nabila ambil hikmahnya aja. Mungkin dengan adanya virus corona ini Allah sedang menyentil Nabila untuk nggak kelayaban kemana-mana. Dengan adanya stay at home ini Nabila harus lebih banyak ibadahnya, harus lebih banyak hafalan Qur'annya dan segala macamnya. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, itu pasti ada hikmahnya. Tinggal kitanya yang mau mencari atau mengambil hikmah tersebut gitu loh. So, jadi tetap bersyukur, sabar dalam menghadapi ujian yang sedang terjadi saat ini. Doakan teman-teman yang masih berjuang di luar sana, terutama untuk para tenaga medis ya, yang Masya Allah sudah mengorbankan segala-galanya, mengorbankan waktunya, keluarganya, bahkan nyawanya sekalipun. Kita harus hargain dengan kita menuruti apa kata aturan pemerintah. Kasihan teman-teman medis yang sedang berjuang, tapi kalau misalnya kita masih bandel, nggak mendengar, ayo ya, jadi kita bantu tenaga medis dengan doa, dan semoga para tenaga medis Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah lindungi mereka semua dan bisa kembali bekerja, bisa kembali ke pelukan keluarganya. Dan Nabila ucapkan juga jazakumullah khairan katsira kepada para tenaga medis yang sudah mengorbankan segala waktunya. Insya Allah segala kebaikan para tenaga medis dibalas berlipat-lipat kali ganda dengan yang jauh lebih baik dari Allah. Oke teman-teman, sampai sini dulu sharing is caringnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video Nabila dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.